Iya. Tapi ada yang mengatakan kolam gitu. Jadi Iya. yang betul yang mana? Terus Iya. yang tadi apakah sama gitu antara Nur Muhammad dan Nur Allah? Iya. Ini pertanyaan yang bagus ini, dalam banget ini pertanyaannya. Sudah jam 10, waktunya cukup enggak ini? Karena juga sama ada tamu mau datang jam 10. Ya moga-moga ini. Jadi tentang Nur Muhammad kan gitu kan. Kemudian apalagi Nur Allah. Ya. Ini bahasa yang tidak boleh sembarangan. Jadi cahaya Allah azali tidak ada yang tahu dengan seperti apa cahaya Allah. Jadi ada Allah zatnya, ada cahayanya. Jadi ada zatnya Allah sendiri yang tahu hanya Allah, dan tidak boleh masuk ke sini kita. Kalau masuk ke sini kita berangan-angan sehingga ngebayangin zat Tuhan begini-begini. Ketika sampai diri nanti menyerupakan Tuhan dengan makhluk, maka kita menjadi syirik. Makanya Ikhwan Bejani tidak boleh masuk ke bahasan ini. Memang banyak di luar bahasan-bahasan itu. Kemudian cahaya Allah, cahaya Rasulullah, kan gitu kan? Apa bedanya? Nah ini kan dijelaskan di syarahnya Jawahirul Kamal. Allah mengambil sepotong cahaya dari cahayanya. Dari cahaya siapa? Cahaya Allah. Sehingga Rasulullah itu berasal dari cahaya Allah. Tapi setelah dipotong itu, Allah kasih macam-macam untuk kepentingan alam semesta, sehingga berubah dari asalnya. Sehingga setelah itu benar-benar tampil sebagai makhluk Allah. Jadi bahannya adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal usul semuanya termasuk kolam dari itu juga, malaikat dari itu. Langit pertama sampai ke 7, bumi, semua alam semesta dari cahaya tersebut. Jadi aslul wujud, asal usul yang ada. Apa? Cahaya Allah yang dijadikan oleh Allah sebagai cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat ya yang lain, karena sudah diberi ya, semua kebutuhan yang akan dipakai dalam kelangsungan alam semesta. Ini dulu. Berikutnya, ya, cahaya ini di hakikat Ahmadiyah itu diturunkan, ibaratkan dikonkretkan, tapi masih super gaib. Diturunkan lagi, dikasih hijab, diturunkan lebih konkret dikit, kemudian dikasih hijab lagi, turun ke alam hakikat berikutnya. Konon nama hakikat ini hakikat yang alam ahud, alam bahud, alam harud. Ada yang nyebut kayak gitu. Kalau saya ini Syekh Abdijani radhiyallahu anhu menjelaskan, tidak ada yang tahu dengan alam ini. Ya, tidak ada yang tahu dengan Rasulullah ketika dalam hakikat Ahmadiyah, hanya Rasulullah yang tahu. Jangankan hanya wali, nabi saja dengar baunya aja enggak. Ini para nabi tidak ada yang tahu. Ya, kalau ada wali yang tahu, ini mengherankan juga. Kemudian setelah turun ke alam harut ini, dikasih hijab lagi, turun ke hakikat dari Ahmadiyah ke Muhammadiyah yang lebih konkret, tapi dari yang tadinya cahaya berubah jadi ruh. Ini yang sampai sekarang tidak selesai perdebatannya. Yang Ar-Razi kemarin sampai berdebat, nah ini terlalu jauh menjelaskan. Kenapa? Ya ketika ada orang bertanya, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Jadi karena ini sudah urusan Allah secara khusus, ya. Dan yang tahu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terlalu jauh masuk ke sini, sementara kita baru pakai angan-angan. Jadi orang yang masuk ke sini karena diberi oleh Allah. Jadi bukan dari belajar. Taklim begini tidak akan sampai. Maka kita juga tidak akan
kecuali mereka yang diberi oleh Allah. Jadi nama ilmunya wahbi, ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa belajar. Adapun ilmu model begini namanya kasbi, ilmu hasil belajar. Wahbi tidak pakai belajar. Sehingga kenapa kok Rasulullah bisa menjelaskan ini? Karena dia dapat wahbi dari Allah, ilmunya langsung dari Allah, bukan melalui manusia. Kok wali-wali tertentu bisa menjelaskan ini? Wahbi ilmunya. Cuma bukan langsung dari Allah, Rasulullah kasih sebagian sesuai dengan martabat masing-masing. Itu untuk tingkat wahbi. Kemudian di mana kok katanya pertama kali diciptakan kolam? Kan gitu kan? Apa cahaya, apa kolam? Ya, ini perlu runtutan-runtutan. Dan kalau hadir namanya asbabul wurud. Kalaupun asbab nuzul, kalau dipelajari asbabul wurudnya bagaimana ceritanya, ya itu kolam itu letaknya ada di alamul jabarut. Di bawahnya alam lakut, alam laut ini arwah, alam rohani, sangat goib. Maka dikasih hijab lagi oleh Allah, maka turunlah ke alam jabarut. Dan alam ini, ruh ini dikenal dengan ruh Muhammadiyah, ruhnya kanjeng Nabi yang tunggal menjadi cikal bakal ruhnya semua makhluk. Itu ruh Muhammadiyah. Ketika ruh ini karena masih goib dikasih hijab oleh Allah, lebih konkret di alamul jabarut namanya aklu Muhammadiyah, akalnya kanjeng Nabi. Akal tetap goib. Coba kayak apa bentuknya akal? Oh dia pinter, akalnya banyak. Di mana letak akalnya? Iya kan? Kayak apa bentuknya akal? Mas, cuma akal itu sudah punya jejak. Kalau ruh tidak ada jejaknya. Super goib. Kalau akal sudah punya jejak, wah banyak akalnya dia. Apa? Bisa begini ini, begini ini. Barang yang kuat kalau ketemu orang yang berakal langsung terurai. Keras akalnya. Goib tapi sudah punya bekas, punya akal. Itu akal. Ya. Jadi alam jabar itu atur Muhammadiyah, akalnya kan Nabi. Yang mana ini nanti seluruh makhluk dapat bagian dari akal tersebut. Sehingga ya dari yang alam yang masih alam jamat ya, alam yang kayak bebatuan tanah, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan dan seterusnya berlapis-lapis sampai kepada yang punya akal. Di bawahnya alam akal ini hati Muhammadiyah, dari langit pertama sampai langit ketujuh itu hatinya kanjeng Nabi, hakikatnya di situ. Makanya kalau bicara alam tersebut ya sudah ada di hati kanjeng Nabi, itu kan Nabi.